Shalom KKR. Belum semangat Kak. Belum masih Kak. kurang. Masih kurang makan Masih kayaknya. kurang makan. Iya, belum semangat di Ada pagi hari sarapan ini. belum ya? Kayaknya belum Belum, Kak Kak. Asa. Tapi kita mau dengar semangatnya sekali lagi ya Kak. Kita Oke, sapa kita sekali sapa lagi. sekali lagi. Shalom KKR. Waduh. Wow, luar Luar biasa. biasa. Tepuk tangan untuk orang-orang KKR. Luar biasa semua semangatnya ya Iya, Kak. hari Minggu itu harus semangat. Harus semangat. Oke, untuk memulai ibadah kita berdoa dulu, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa yang dibawakan oleh Kakak Risa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat berkat-Mu di pagi hari ini, di hari Minggu yang cerah ini Bapa. Kami dapat memulai ibadah minggu kami Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkau berkati kebaktian KKR kami ini Bapa. Engkau berkati setiap guru-guru yang membawakan firman, yang membawakan pujian. Engkau berkati juga setiap anak-anak KKR yang ada di rumah Bapa, maupun yang ada di gereja ya Bapa. Engkau berkati setiap kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan tenang Bapa. Ya Bapa, Engkau berkati juga setiap keadaan anak-anak KKR kami Bapa. Apabila mereka dalam keadaan sakit, Engkau berkati mereka selalu Bapa. Engkau berikan kesehatan Bapa. Engkau berkati juga orang tua kami Bapa, agar orang tua kami dapat menjadi saluran berkat-Mu saja Bapa. Ya Bapa, hanya itu anak-Mu, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke, Kak Risa, kayaknya biar lebih semangat lagi, kita angkat pujian lah Kak Risa. Iya, kita angkatkan pujian yang ada gerakannya, tapi Kak, biar semangat. Tangan itu harus hati-hati nggak Kak Risa? Hati-hati dong Kak. Kaki itu harus Nanti keinjak besi, Oh, nanti iya. keinjak paku Kak. sakit. Sakit Iya, dong. kan? Oke, untuk itu kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kita, hati-hati gunakan tanganmu. Yuk, sambil bertepuk tangan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan katamu. Ba. Hati-hati gunakan matamu. Ba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ba. Hati-hati gunakan kakimu. Awas kaca. Hati-hati gunakan kakimu. Awas kaca. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Oke, kita harus hati-hati berarti ya Kak. Karena Tuhan itu nengok kita dong Kak. Harus hati-hati menggunakan mata, tangan, kaki, mulut. Berarti kita nggak boleh dong Kak cakap kotor. Nggak boleh. Nggak boleh marah-marah berkata kasar dong Kak. Nggak boleh. Cubit kawan pun tidak boleh. Berarti harus hati-hati gunakan tangan, kaki, mata, mulut. Karena Tuhan selalu lihat kita. Tuhan berarti selalu lihat apa yang kita kerjakan di sini dong. Iya Kak. Jadi anak KKR harus selalu berhati-hati. Iya. Oke, untuk itu kan Kak Risa, untuk menyambut lagi, untuk lebih memeriahkan lagi, Kak Risa senang nggak jadi anak Tuhan? Senang dong Kak. Bangga nggak jadi anak Tuhan? Bangga dong. Anak KKR bangga nggak? Wah, luar biasa Bangga ya dong, Kak Risa. Berarti anak-anak KKR kita termasuk anak-anak yang bisa dipercaya dong Kak. Iyalah Kak Risa. Sesuai dong sama tema kita hari ini. Anak-anak KKR dimanapun berada harus jadi anak-anak yang bisa dipercaya. Ya, karena kita senang, kita anak Tuhan, kita angkatkan kembali lagu pujian kita. Aku senang jadi anak Tuhan. Musik Puji Tuhan.
Kak. Kita harus bisa jadi anak KKR yang bisa dipercaya, harus bisa jaga mulut kita, harus bisa jaga pikiran kita, harus bisa jaga hati kita berarti dong ya Kak. Iya, anak KKR itu selalu menjadi yang terbaik. Harus jujur, harus bisa dicontoh. Apalagi anak KKR Persada. Iya dong. Oke, untuk itu, untuk memasuki firman Tuhan, kita angkatkan pujian kita bernyanyi. Kasihnya seperti sungai. Anak KKR pasti masih semangat. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Shalom anak KKR. Berjumpa kembali kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki firman, mari kita bersatu di dalam doa. Jadi, semua anak KKR sudah menyiapkan Alkitabnya, persembahannya, buku catatannya, supaya nanti apa yang disampaikan guru bisa kalian rekam dan kalian baca kembali. Sudah siap semua ya? Mari kita berdoa. Kembali kami hadir Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, dan mengucap syukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami, di mana Engkau telah menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini Bapa. Saat ini Tuhan, kami ingin mempelajari sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berkati anak KKR kami Tuhan, supaya duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu ini dapat dipahami dan dimengerti oleh semua anak KKR kami dimanapun berada. Begitu juga Tuhan, guru yang menyampaikan pada hari ini, Kau berkati Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan adalah berasal daripada-Mu saja. Tuhan, berkati kami pada hari ini, sehingga acara kebaktian kami ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang buka Alkitabnya. Oke, guru pendamping dan orang tua yang ada di rumah didampingi anak-anaknya untuk membuka Alkitabnya. Bahan kita kali ini diambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Guru ulang ya. Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar. Tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu.
Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Demikian firman Tuhan yang kita sampaikan pada hari ini. Anak KKR yang guru kasihi, bagaimana dari cerita ini tadi? Siapa peran pentingnya di dalam cerita kita ini tadi? Pastinya Yusuf. Yusuf dalam umur 17 tahun sudah dijual oleh kakak-kakaknya, dan dia diperbudak selama 13 tahun. Bayangkan bagaimana kesabaran Yusuf, bagaimana dia melakukan kejujuran, bagaimana dia menerima dengan ikhlas walaupun dia dijual, padahal dia anak kesayangan ayahnya. Tetapi setelah dia dijual, dia harus bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan baik, sehingga apa yang dilihat di sini? Yang dilihat di sini, dia berada di Mesir, dijual di Mesir. Kemudian dia bisa menafsirkan mimpi dari Raja Firaun, yaitu 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus, yang artinya 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Tindakan apa yang dilakukan Yusuf pada saat ini? Tindakan yang dilakukannya adalah mengumpulkan semua bahan makanan yang kelimpahan, dan dia tidak mencuri sebutir beras pun, sebutir nasi pun dia tidak curi untuk disimpan untuk kekayaannya sendiri. Begitu baiknya Yusuf, begitu jujurnya dia. Sehingga apa yang terjadi? Kepercayaan itu diberikan kepadanya. Bisa kita lihat dalam Kejadian 41 ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Jadi seperti pasir di laut, banyaknya makanan yang sudah disimpan. Begitulah dia dibimbing Tuhan, memiliki pengetahuan, memiliki keahlian menerjemahkan mimpi dari raja itu, dan dia bisa terjemahkan, dan dia jujur untuk mengumpulkan semua kelimpahan itu untuk menghadapi kelaparan. Sebelumnya, guru menyampaikan kepada kalian, mari kita simak video berikut ini. Bagaimana kejujuran seseorang yang harus kita teladani. Silahkan.
kejadian Yusuf ini, sejak Potifar berikan kuasa kepada Yusuf, sehingga semuanya diberkati Tuhan, Yusuf masuk ke rumah Potifar untuk bekerja. Tetapi apa yang terjadi? Dia difitnah oleh istri Potifar. Dan dia masuk penjara. Di dalam penjara dia tetap bergumul. Dia tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia bisa mengartikan mimpi raja. Jadi dapat dipercaya di sini artinya apa? Apabila diberikan kepercayaan, penerima dapat menjalankan, memberikan amanat. Pemberi amanat itu merasa aman. Misalnya guru seperti ini. Guru memberikan kalian tanggung jawab. Anak KKR nanti setelah selesai kebaktian dibagi ya kuenya kepada teman-temannya. Kue itu sebanyak 11, anak KKR yang hadir hanya 10. Kalau kalian jujur, berarti kalian memberikan ke 10 anak KKR dan ada sisanya 1, kalian akan menyerahkan ke guru, bukan? Atau kalian kantongin. Tapi anak KKR semua, anak KKR GBKP dimanapun berada pasti jujur. Pasti akan mengembalikan ke guru 1 lagi yang memang kelebihan dari makanan yang diberikan guru. Jadi 3 hal dari pribadi yang dapat dipercaya, yaitu memiliki karakter yang baik, jujur, terpuji, taat dan melakukan firman Tuhan. Kedua, ahli di bidangnya, senantiasa menggali potensi, terus belajar, menghasilkan inovasi baru. Ketiga, bertanggung jawab tanpa memandang besar kecilnya tugas itu. Jadi sekarang di rumah kalian diberikan tanggung jawab. Anak-anak, begini Zoom meetingnya nak. Kalian kan online, masih ada yang online, ada yang offline. Nanti kalau mamanya pergi, kalian kerjakan tugas ya, belajar ya. Itu masih tanggung jawab yang kecil. Apakah kalian melaksanakan itu? Kalau kalian mengikuti orang tua, yang disampaikan orang tua tadi belajar, kalian belajar, mengerjakan tugas, apa yang kalian dapatkan nanti? Kalian bisa pintar, naik kelas, nilainya bagus, dan nanti di masa depan kalian bisa menjadi orang penting di negara ini, orang penting di gereja, menjadi pendeta, menjadi presiden, atau menjadi orang-orang penting lainnya yang memberikan keputusan. Jadi dari sekarang, mari jujur. Kalau orang tuanya menyatakan kalian harus menyiapkan PR, mengerjakan PR, atau mengerjakan pekerjaan rumah, bertanggung jawablah atas itu. Jadi kecil kalian sudah bertanggung jawab mengerjakan PR, besar nanti kalian bertanggung jawab dalam pekerjaan kalian. Jadi kalian bisa menjadi pemimpin masa depan. Oke? Itu yang guru harapkan dari kalian semua. Jadi dari Yusuf ini kita melihat Firaun memberikan kewenangan yang begitu besar, dan Yusuf mengemban tanggung jawab dengan baik. Yusuf belajar dari pembentukan Tuhan. Jadi kesimpulan yang kita dapat hari ini adalah setia pada hal kecil sehingga diberi Tuhan mandat yang besar. Apakah anak KKR siap semua melakukan hal yang kecil, jujur dan bertanggung jawab terhadap hal yang kecil? Tanamkan itu di dalam hati kalian semua, mulai dari anak KKR yang balita, kecil, tanggung, remaja. Sejak kecil sudah bertanggung jawab dalam hal-hal kecil. Guru berdoa kepada kalian semua, kalian menjadi pemimpin-pemimpin besar nanti dan memiliki tanggung jawab yang besar untuk kebaikan bangsa kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan guru kami pada pagi hari ini. Tuhan,
Kiranya kami seperti Yusuf Tuhan, diberikan tanggung jawab yang kecil dan bertanggung jawab, kemudian sabar Tuhan dalam kesesakan. Dalam masa perbudakan 13 tahun, dia mampu melewatinya dengan sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, sehingga pada umur 30 tahun dia diberikan kepercayaan yang besar Tuhan, memimpin Mesir dalam hal makanan, memenuhi kebutuhan makanan mereka, memenuhi kebutuhan makanan seluruh bumi ini Tuhan. Jadikan anak KKR kami di masa kecilnya mampu mengikuti jejak Yusuf ini Tuhan. Apa yang disampaikan orang tuanya bisa dia lakukan di dalam kehidupannya, dan kemudian nanti besar semua anak KKR kami dalam perjalanan hidupnya sabar Tuhan, sabar, tekun, sehingga nanti pada saat besar mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun mereka berada, dan menjadi pemimpin yang bijaksana dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau berikan, dan kiranya Bapa ajari kami untuk dapat mengimplementasikan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh guru kita. Nah, jadi anak KKR itu harus berbuat baik. Harus bisa dipercaya, nggak boleh bohong. Nah, kan sudah tadi diberikan orang tua persembahan. Tidak ada yang boleh bohong. Tidak ada yang boleh jajan dulu, guru. Persembahan yang dipersiapkan harus dikumpulkan. Oke, kita angkatkan pujian kita. Kita bernyanyi pasu-pasu bas Tuhan nari. Anak KKR lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat-Mu pada hari Minggu yang cerah ini. Ya Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan kami yang disampaikan oleh guru kami. Berikanlah apa yang kami dengarkan dari yang disampaikan oleh guru kami dapat bermanfaat bagi kami. Ya Tuhan, tidak lupa kami berterima kasih atas kesehatan yang Engkau berikan, atas rezeki yang Engkau berikan kepada orang tua kami. Berkati juga proses belajar kami ya Tuhan di persekolahan kami. Engkau lancarkan, hanya Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Marilah sama-sama kita mendoakan Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, ibadah minggu kita setelah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.